بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، معاشر المسلمين والmuslimat, saudaraku saudariku, hadirin wal hadirat, syahidin wa syahidat dimanapun anda berada, rahmani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala, Rabb yang telah menciptakan kita dan menciptakan semua yang kita miliki, semua yang kita rasakan. Tahuilah saudaraku, bahwa semua ini milik Allah. Tak ada satupun yang milik manusia. Ketahuilah engkau dan semua yang kau miliki milik Allah. Tak ada satupun yang sebenarnya milik kita 100%. Manakala kita menatap rumah kita, tetaplah bahwa ini adalah rumah milik. Manakala kita menatap kendaraan kita, hati kita sebenarnya harus berbicara, ini milik Allah. Manakala kita melihat uang kita, harusnya hati seorang mukmin, ini uang milik Allah. Manakala kita menatap baju kita, sendal kita, istri kita, anak kita, usaha kita, bisnis kita, mau apa? Hati seorang mukmin ini semua milik Allah. Memang dia adalah istriku, tapi ini makhluk ciptaan Allah. Memang dia adalah anakku, namun ini adalah makhluk ciptaan Allah. Allah sedang titip kepadaku sebagai seorang anak. Percaya tidak percaya, ini yang telah hilang dari dada banyak umat Islam sekarang. Maaf tanpa mengurangi rasa hormat, mungkin juga dari dada kita sudah sangat tipis, kalau ataupun ada. Kita merasa ini punya kita, pemilik murni semua yang kita punya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, izinkan saya sebentar mengajak semua kita menatap jari jemari kita. Tolong kita tatap semua kita yang hadir, izinkan saya sebentar. Tolong tatap jari jemari kita. Buat pertanyaan, ini punya saya atau punya Allah? Punya. Kapan kita buat? Kapan kita merangkainya? Kapan kita membuat tulang lalu dibalut dengan daging, lalu ada darah yang mengalir di sana, ada sendi-sendi. Iya atau tidak? Atau saya terlalu berlebihan? Hah? Benar atau tidak sih?
Ini bukan punya saya, ini punya Allah. Bukan punya kita ini punya Allah ini. Bukankah berulang-ulang dalam ayat yang sangat banyak, puluhan ayat di dalam Al-Quran, kalimat itu mengacu kepada sebuah poin, semua yang ada di langit dan di bumi, semuanya milik Allah. Semuanya, A to Z, semuanya milik Allah. Tak ada yang milik kamu satu pun, wahai manusia. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, kalau Anda ingin menjadi muslim yang sebenar-benar muslim, poin ini harusnya tak pernah lepas dari hatimu. Semua milik Allah. Tak ada yang milik saya satu. Kenapa? Karena kalau itu benar-benar masuk ke dalam hati, tertanam di dalam dada, gampang untuk mengatakan kepada perintah Allah, larangan Allah, perintah Rasul, larangan Rasul, gampang banget untuk mengatakan sami'na wa ata'na. Gampang banget. Insya Allah gampang sekali. Tapi manakala ini hilang, maka semakin gelap, semakin tipis, semakin hilang sami'na wa ata'na. Saya sekarang berada di sebuah perusahaan besar milik negara, dan mayoritas atau mungkin semua yang hadir di kita yang ada di sini adalah pegawai-pegawai tersebut. Dan kita tahu perusahaan besar ini punya peraturan demi peraturan, peraturan demi peraturan yang harus kita laksanakan. Ketahuilah saudaraku, tidak ada peraturan di permukaan bumi ini yang lebih ketat daripada peraturan Allah, yang lebih detail daripada peraturan Allah. Kumpulkan seluruh perusahaan-perusahaan hebat dunia, bandingkan dengan peraturan yang ada dalam agama Islam, tidak ada apa-apanya peraturan perusahaan hebat dunia ini. Izinkan saya sedikit agak beda istilah. Beda istilah. Semoga Allah Taala tidak menghukum saya, dan semoga Allah tidak menjadikan ini sebuah kalimat yang salah. Walau istilahnya sebenarnya bukan itu. Saya ingin sedikit bermain di dunia beda istilah. Saya ingin mengatakan begini, saudaraku, mari pahami bahwa bumi ini perusahaan raksasa. Dan Anda adalah karyawan yang ada di dalamnya. Dan SOP-nya sudah Allah turunkan. Aturan-aturan untuk bagaimana Anda sebagai karyawan sudah diturunkan Allah. Detail. Apa yang boleh dilihat, apa yang tak boleh dilihat. Apa yang boleh diucapkan, apa yang tak boleh diucapkan. Apa yang didahulukan, apa yang tidak didahulukan. Kapan harus tidur, kapan harus bangun, kapan harus ke masjid. Dan seluruh aktivitas kita sebagai seorang karyawan yang hidup di permukaan bumi ini, semuanya itu ada SOP-nya. Ada, detail. Baik.
Ini yang anak katakan tadi bahwa saya bermain beda istilah. Hampir tidak pernah kita mendengar bahwa kalimat bahwa di bumi yang luas ini perusahaan raksasa. Hanya untuk ingin mendekatkan cara berpandang yang benar bahwa ada aturan loh yang harus kita perhatikan dalam hidup kita. Hidup kita nggak apa maunya kita gitu. Sebuah perusahaan yang manakala dibandingkan dengan perusahaan raksasa bernama bumi ini, nggak ada apa-apanya perusahaan yang kita ada sekarang, betul atau tidak? Ada apa-apa. Besarnya nggak ada apa-apanya, detail peraturannya nggak ada apa-apanya dibanding peraturan ilahi untuk bumi dan penghuni bumi. Maka Allah telah menurunkan aturan itu melalui Nabi kita tercinta. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, kita selalu menerjemah petunjuk bagi manusia. Bagaimana kalau kita beda istilahkan dengan aturan untuk manusia? Peraturan-peraturan tegas yang harus dijalankan oleh manusia. Peraturan-peraturan detail. Mereka harus apa dan harus bagaimana. Kenapa kita bisa menjalankan perusahaan ini dengan aturan-aturan di dalamnya? Kapan kita datang, kapan kita istirahat, kapan kita bekerja, kapan kita pulang, kapan kita libur. Kenapa? Dan kenapa aturan Allah Ta'ala yang ada di dalam Al-Quran itu manusia sekarang sepertinya mengabaikan? Kenapa dalam sebuah perusahaan kecil dibandingkan perusahaan raksasa, perusahaan kecil dengan aturannya bisa dijalankan aturan itu, kenapa perusahaan raksasa bernama bumi dan SOP-nya bernama Al-Quran dan hadis diabaikan? Di sinilah letak iman saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat. Kenapa bisa dijalankan? Kita diawasi, jam datang, jam pulang diawasi. Salah bekerja, SOP, SP, berakibat pemutusan hubungan kerja. Ada quality control yang ngawasi pekerjaan kita benar atau tidak. Sebenarnya di agama kita lebih lengkap dari itu. Lebih lengkap. Ada yang ngawasi, ada yang nulis, ada yang mencatat. Ada yang melihat pekerjaan kita benar atau tidak. Akan ada pertanggungjawaban. Ayolah. Karena aturan tersebut, pengawasannya tersebut, SP tersebut, quality control tersebut tidak terlihat nyata dan dibayar cash. Tapi nanti di sinilah letaknya iman. Apa yang tidak diatur oleh agama kita? Setiap pandangan mata ada aturan boleh atau tidak. Setiap yang didengar oleh telinga ada aturan boleh atau tidak. Setiap yang diucapkan lidah boleh atau tidak, ada aturannya lengkap. Setiap kemana kaki melangkah ada aturannya boleh atau tidak. Setiap dana yang diterima ada aturannya boleh diterima atau tidak. Setiap dana dibelanjakan ada aturannya boleh atau tidak. Seluruh apa yang dimakan ada aturannya boleh atau tidak. Dan pasti
Pasti, wallahi pasti kita akan bertanggungjawabkan. Semua yang kita lihat, semua yang kita dengar, semua yang kita ucapkan, semua kaki melangkah kemana, semua dana yang kita terima, semua dana yang kita belanjakan akan dipertanggungjawabkan. Apakah sesuai dengan SOP yang Allah turunkan atau tidak? Tidak menjadi amal sia-sia. Sesuai menjadi suatu pekerjaan sesuai dengan yang diperintahkan, yang ada gajinya, bernama surga. Terlalu banyak korupsi, terlalu banyak pekerjaan salah, terlalu banyak penyelewengan, ada hukuman neraka. Ini yang ingin saya katakan tadi. Semoga Allah Taala tidak menjadikan ini kalimat yang salah. Saya hanya ingin mendekatkan istilah ini kepada kita, karena kita adalah orang yang setiap hari berkecimpung dengan aturan-aturan SOP, antara operasional, quality control, benarkah sesuai prosedur yang telah diperintahkan. Belum kita bekerja sudah dikatakan kerjakan ini, jangan kerjakan ini, kerjakan ini, begini caranya. Agama kita lebih lengkap dari mereka. Syariat Allah lebih lengkap dari semua itu. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, akan tiba masanya semua yang kita gunakan di permukaan bumi ini dari apa yang Allah berikan kepada kita, kita akan bertanggungjawabkan. Akan tiba masanya. Ragu bahwa akan dipertanggungjawabkan cukup untuk mengeluarkan seorang dari agama ini. Ragu saja. Oh itu ya, iya apa enggak ya. Hari berhisab itu benar apa enggak ya? Perkataan Muhammad bahwa akan ada hari berbangkit itu iya apa tidak ya? Iya, ragu aja, ragu. Jangankan tak percaya, ragu aja cukup untuk mengeluarkan orang dari agama Islam. Karena syarat iman tak boleh ragu. Innamal mu'minuna alladziina aamanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Itu tak boleh. Masyaallah muslimin, masyaallah muslimat, semua yang kita lakukan tulisannya lengkap dan akan dikeluarkan dan kita akan baca. Sampai Allah mengatakan mereka yang di dunia tak mau ikuti aturan Allah, di sebuah perusahaan raksasa bernama bumi beserta isinya, lalu dia baca biografi hidupnya sendiri, lalu dia ketakutan dengan biografi hidupnya sendiri. Terlalu banyak pelanggaran-pelanggaran aturan yang dia lakukan, terlalu banyak penyelewengan jabatan yang dia kerjakan, terlalu banyak hal-hal yang di luar SOP yang dia kerjakan, terlalu banyak dan dicatat sedetail-detailnya sampai dia sendiri ketakutan. Kok takut sih? Bukankah Anda yang melakukannya sambil tertawa? Kok takut sih? Bukankah dulu ngajak untuk melakukan itu? Kok takut sih? Bukankah dulu Anda melakukannya dengan penuh kesombongan dan takut. Kita mengatakan, kenapa takut? Bukankah itu hidupmu? Kenapa takut? Bukankah itu sejarah biografi hidupmu? Itu sih. Ada apa? Engkau yang melakukan, engkau yang ketakutan. Dan Allah sampaikan ini kepada kita sekarang,
agar kita tidak masuk ke dalam orang-orang yang ketakutan ketika membaca biografi hidupnya sendiri. Ini idzar, peringatan, dan tugas para nabi dan para rasul, mundirin, memberikan kabar peringatan. Hati-hati, awas, jangan mendekat, tegangan tinggi, danger. Mendekat juga terbakar, mendekat juga terkena voltase tingkat tinggi. Salah siapa? Ma'asyiral muslimin, kalau kita paham apa yang anak katakan tadi, mari kita sedikit mengerucut. Kepada bahasan bahwa seluruh amal ketaatan dengan segala ragam dan jenisnya semua ada SOP-nya. Sholat ada SOP-nya, puasa ada SOP-nya, zakat ada SOP-nya, takziah ada SOP-nya, pakai baju, bagaimana baju yang benar, pakaian yang benar ada SOP-nya, berumah tangga ada SOP, walimah ada SOP, apa yang tidak ada? Wahai umat Islam, wahai kaum muslimin muslimat yang kucintai, ayo kita sama-sama ikuti SOP yang telah Allah turunkan, agar pekerjaan kita sebagai dalam agama hamba Allah, saya mencoba untuk merubah istilah dengan mengatakan karyawan perusahaan raksasa, menjadi pekerjaan yang benar. Ketika nanti dilihat quality kontrolnya, diperhatikan benar sesuai dengan SOP, lalu diterima. Adakah orang yang mengerjakannya tak sesuai SOP? Banyak, bahkan terlalu banyak. Tidak hanya sekedar banyak, terlalu banyak. Lalu apa? Ketika nanti ada quality control, tidak diterima, pekerjaannya tak sesuai dengan yang diinginkan. Saudaraku, pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan ini, amal-amal yang kita lakukan ini, yang tidak sesuai dengan quality control yang sudah ada di perusahaan, yang telah dibuat oleh perusahaan, itu tidak diletakkan di timbangan mahsyar sebagai amal saleh. Tidak. Yang diletakkan di timbangan hanya amal-amal yang diterima. Lulus quality control, diletakkan di timbangan, tidak campak. Oleh karena itu, orang yang mengajak kita kepada melakukan amal sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah, sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah, sesuai dengan apa yang dipraktekkan Rasulullah, ini dia sebenarnya. Saya hanya ingin mendekatkan istilah agar kita juga paham bahwa pekerjaan kita ternyata ada yang sesuai SOP, ada yang tidak. Ada yang terpenuhi kualitinya, ada yang tidak. Yang tidak terpenuhi buang, tidak dimasukkan ke dalam sebuah pekerjaan yang sesuai dengan standar yang ada. Bukankah sebuah perusahaan pakaian juga tak sesuai quality control dibuang, campakkan dijual murah di pasaran? Ayo sayangi diri kita dengan melakukan amalan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, sesuai dengan apa yang telah dipraktekkan oleh Rasul kita tercinta Muhammad. Karena itulah standar operasional. Agar kemudian di akhirat dilihat, oh sesuai, diterima dan diletakkan di timbangan amal soleh.
Jangan kita amal semrawut. Jangan kita beramal tak sesuai dengan yang seharusnya dikerjakan. Jangan kita beramal asal ikut orang. Jangan kita beramal asal jadi. Masyaallah muslimin, bagi kita yang belajar ilmu tajwid, yang benar-benar belajar ilmu tajwid, kita melihat, mendengar, menyaksikan orang yang baca Al-Fatihah cuma 7 ayat, salahnya bisa 15. Kenapa? Karena belajar bagaimana membaca ayat yang benar, bagaimana membaca makharijul huruf yang benar, bagaimana mad yang benar, bagaimana tafkhim yang benar, tarqiq yang benar, bagaimana gunnah yang benar. Hanya 7 ayat loh. Tapi ada orang yang bacanya salahnya 20. Kenapa? Tak sesuai dengan SOP bacaan Al-Fatihah yang benar dalam syariat. Kenapa? Karena begitulah detailnya syariat Allah. Mungkin di antara kita sudah mulai banyak yang belajar tahsin, sehingga tahu bahwa ternyata bacaan saya selama ini Al-Fatihahnya salahnya 20. Padahal itu ayat salahnya 20. Dotnya kurang tebal, haknya kurang tipis. Dalam ikhwa'nya kurang tafkhim, kurang tarqiq, tidak mengikuti huruf yang setelahnya. Masyaallah muslimin, masyaallah muslimat, mari kita sadari sesadar-sadarnya semua ini akan dipertanggungjawabkan, akan dilihat mana yang sesuai, diterima amal itu. Dan amal yang diterima diletakkan di timbangan kanan, timbangan amal kebaikan. Tak semua yang kita kerjakan itu semua diterima dan diletakkan di timbangan. Tidak, saudara. Tak semua yang kita kerjakan diterima dan kemudian diletakkan di timbangan yang akan menimbang amal baik dan amal buruk. Yang diletakkan di timbangan itu hanya amal-amal yang sesuai dengan apa yang Allah perintahkan untuk dikerjakan. Izinkan saya mengatakan amal yang sesuai SOP yang diletakkan di timbangan amal kebaikan. Yang tidak sesuai tidak diterima. Kalau tidak diterima, tidak menjadi amal yang diletakkan di timbangan amal kebaikan. Mari kita pindah kepada amal keburukan, timbangan amal keburukan. Semua yang kita kerjakan dari kesalahan menjalankan hidup sebagai karyawan perusahaan raksasa bernama bumi, semua kesalahan itu akan diletakkan di timbangan kecuali ada yang dimaafkan. Kecuali ada yang dimaafkan. Kalau amal soleh tidak semuanya diletakkan, yang diletakkan hanya yang diterima. Kalau amal maksiat semuanya akan diletakkan kecuali yang dimaafkan. Yang satu pasti menjadi amal maksiat kecuali dimaafkan. Yang semua amal ketaatan belum pasti diletakkan, yang diletakkan hanya diterima, yang diterima saja.
Setelah ini benar-benar diletakkan, baru kemudian timbangan itu menakar berat dan ringan. Kalau kita melihat kesalahan kita, berapa banyak salah menjalankan prosedur di mata, prosedur di telinga, prosedur di lidah, prosedur di harta, prosedur di kelengkapannya. Sementara yang kita tahu yang diterima yang mana dari amal kita tidak tahu. Soal banyak melakukan kesalahan, kita tahu. Oleh karena itu, ayat-ayat yang berhubungan dengan masalah ini punya tekanan khusus bagi orang-orang yang membaca ayat. Faman taqulat mawazinuhu, itu sesuatu yang berat di hati mereka untuk mereka bayangkan. Faman khaffat mawazinuhu, itu sesuatu yang sangat, karena mereka tahu ini yang sebenarnya akan terjadi. Amalan saya belum tentu semuanya diterima, belum tentu sesuai SOP yang diinginkan Allah untuk diterima. Mungkin kurang di mengikuti Rasulnya, mungkin kurang di keikhlasannya, mungkin terlalu ingin dipuji manusia, mungkin hanya sebagai menjalankan kewajiban. Sebenarnya hati itu malas-malas datang. Cobalah antum punya karyawan, antum tahu hati dia malas datang penuh rasa malas. Lakukan juga pekerjaan tapi hati ngedumel gitu. Kira-kira kalau antum tahu itu dia kerjakan selama 5 bulan berturut-turut, itu karyawan mau diapakan? Masyaallah muslimin. Suci Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Wallahi, kalau dia bukan pengasih dan penyayang, sudah lama kita hancur. Karena terlalu banyak amal yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan Allah dari. Terlalu banyak amal kita di permukaan bumi ini yang apabila ditinjau dari SOP kita sebagai seorang makhluk ciptaan Allah, tak sesuai dengan SOP-nya yang kita lakukan. Dia pengasih dan penyayang. Rabb, selalu kita ulang-ulang, kita dengarkan, kita baca Ar-Rahman Rahim. Sehingga tidak serta-merta mencabut dari kita karena kita melakukan kesalahan. Kalau itu yang dia lakukan, alangkah hancurnya hidup. Salah menjalankan prosedur SOP di mata, Allah cabut nikmat mata. Salah menjalankan prosedur di lidah, Allah cabut nikmat lidah. Salah menjalankan prosedur di telinga, Allah cabut nikmat telinga. Salah menjalankan SOP di kaki, Allah cabut nikmat kaki. Salah menjalankan prosedur di tangan, Allah cabut nikmat tangan. Allah kalau ingin lakukan itu, tak ada seorang pun yang bisa menghalangi. Fa'alul lima yurid. Namun karena dia pengasih dan penyayang. Kalau itu yang Allah lakukan kepada kita, bisa apa kita? Allah cabut nikmat mata menjadi buta. Allah cabut nikmat lidah menjadi bisu. Allah cabut nikmat telinga menjadi tuli. Allah cabut nikmat kaki dan tangan menjadi lumpuh. Bisa apa seorang yang lumpuh, buta, tuli, bisu? Ini bisa dilakukan. Wallahi Allah bisa melakukan itu kepada kita kalau Allah mau. Wallahi. Namun Allah telah berkehendak bumi ini bukan tempat untuk itu. Dan jawabannya, quality controlnya nanti, diterima tak diterimanya, dianggap karyawan yang sesuai prosedur, dianggap karyawan yang banyak melenceng, banyak korupsi, banyak memakan
harta yang tidak benar dari perusahaan, banyak penyelewengan banyak pekerjaan yang tak dia kerjakan, yang seharusnya dia kerjakan, banyak hal yang dilarang dari dia kerjakan sehingga harus dihukum. Ada masalah, dan halinya sudah Allah sebut. Dan isi kandungan Al-Quran di antara yang terbanyak tentang itu, tentang hari akhir, hari pertanggungjawaban, hari semua amal kita dihisab, dari hal yang terkecil sampai hal yang terbesar. Hari yang akan ditentukan mana amal kita yang diterima sehingga diletakkan di timbangan amal saleh, mana yang tidak diterima sehingga hanyut, tak dianggap ketaatan karena tidak dilakukan sesuai dengan SOP. Mana kesalahan-kesalahan sehingga diletakkan di timbangan maksiat, kecuali yang dimaafkan, yang ini saya maafkan, ini saya maafkan, ini saya maafkan. Dan hari itu berat, saudara. Oleh karena itu, apabila kita membaca Al-Quranul Karim, di antara yang terbesar yang Allah bicarakan di dalam Al-Quran adalah di akhirat. Supaya apa? Supaya kita ingat semua pekerjaan kita akan kita pertanggungjawabkan. Semua amal kita akan dipantau, akan dilihat, diterima atau tidak diterima, dikerjakan sesuai dengan yang diperintahkan atau tidak. Oleh karena itu, saya mengajak diri saya sendiri, ajak saudaraku, saudariku yang sekarang mendengarkan langsung atau melalui media yang Allah mudahkan, inilah dia agama. Jangan main-main. Anda adalah hamba Allah di sebuah perusahaan raksasa bernama bumi. Kalau Anda sebagai seorang karyawan di sebuah perusahaan kecil saja, tak berani main-main karena tak mau dipecat, tak mau di PHK, tak mau di... Lalu bagaimana dengan pencipta? Wallahi, kewajiban kita sebagai hamba kepada Allah Sang Pencipta harusnya lebih tinggi daripada kewajiban kita sebagai seorang karyawan kepada perusahaan. Karena apa yang Allah berikan kepada kita jauh lebih hebat, berapa juta kali lipat lebih hebat daripada apa yang bisa diberikan oleh perusahaan kita kepada kita. Apa yang kita terima dari Allah jauh lebih hebat, jauh lebih berharga, jauh lebih daripada apa yang kita terima dari perusahaan kita kepada kita. Kenapa? Perusahaan hanya memberikan nilai yang kecil, kita bisa patuh dan taat. Kenapa Allah memberikan hal yang sangat besar, kok sulit banget patuh dan taat? Karena itu tadi, kita tidak dicek langsung, dibayar langsung, ditegasi langsung, dibuat SP langsung, di PHK langsung, di quality control langsung, enggak. Nanti. Tapi itu pasti ada. Disinilah butuh iman. Kenapa orang-orang itu dimuliakan Allah dengan diberikan catatan di sebelah tangan kanannya? Dia katakan begini, ha umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Aku ketika dunia hidup, aku benar-benar yakinnya amalku akan dihisab oleh Allah. Sehingga ketika beramal, benar-benar aku akan dihisab hati-hati, aku akan dihisab hati-hati, aku akan dihisab hati-hati, sesuai prosedur, sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Jangan melenceng, jangan melakukan aksi yang dilarang, jangan. Berbuah, diberikan catatan, kitab di sebelah kanan.
melakukannya dengan penuh iman. Teguran-teguran, kalau kita di perusahaan ada SP, surat peringatan, warning. SP syariat ada juga sebenarnya, tapi bukan surat peringatan, sakit peringatan. Ketika kita berbuat maksiat, Allah kasih sakit. Itu SP sebenarnya. Masih mau maksiat, sakit kan? Ketika sakit, ya Allah, tobat, hilang sakit. Jangan lagi dah. Fir'aun juga gitu loh. Fir'aun Allah kasih sakit. Ketika dikasih sakit oleh Allah, datang kepada Nabi Musa, dia dan kaumnya, wahai Musa, berdoalah kepada Rabbmu agar ia angkat petaka yang menimpa kami. Ada darah, ada belalang, ada tofan, ada kutu beredar di mana-mana. Wabah menimpa Fir'aun dan kaumnya. SP, sakit peringatan dari Allah Taala. Bila sakit, datang kepada Nabi Musa, berdoa kepada Rabbmu, wahai Musa, kalau Allah angkat, Rabbmu mampu mengangkat cerita kami ini, kami akan beriman kepadamu dan. Tapi tak mau juga, datang lagi peringatan berikut. Tak mau juga, datang lagi peringatan berikutnya. Tak mau juga, sampai akhirnya ada kesempatan lagi. Masyaallah muslimin, masyaallah muslimat, jangan sampai hidup kita meniru hidupnya Fir'aun. Sakit baru kemudian minta ampun kepada Allah, hilang sakit, lanjut lagi pada pekerjaan yang sama. Allah berikan peringatan sakit, balik lagi kepada yang lama. Ketika sakit, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Sakitnya hilang, balik lagi kepada pekerjaan. Itu sakit peringatan yang Allah berikan kepada kita. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, semoga bermanfaat. Dan wallahi ini nasihat untuk anak pribadi. Sebelum ana menjadikannya nasihat untuk antum, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat hadir di majelis ini dan mendengarkan acara ini dimanapun anda berada. Mari kita hati-hati, karena hidup kita ini punya aturan yang luar biasa hebat. Agama Islam, syariat Allah, detail aturannya, dan tak ada perusahaan raksasa dunia manapun yang bisa menyaingi aturan syariat. Aturan syariat detail, sedetail-detail. Tak ada satu pun kerjaan, penglihatan, ucapan, pendengaran, langkah kaki tidak diatur dalam syariat. Semuanya dia. Dan akan dimintai pertanggungjawaban. Kita jalani aturan itu atau tidak? Itu pasti, dan pasti. Jangan pernah lupa, jangan pernah ragu, apalagi tak percaya. Lupa saja berbahaya. Lupa saja berbahaya. Bahwa kita akan dimintai pertanggungjawaban. Ini dikerjakan benar atau tidak? Ini dikerjakan sesuai prosedurnya atau tidak? Ini dikerjakan sesuai aturan atau tidak? Dan tak semua amal kita diterima Allah. Jangan anggap semua sholat kita pasti diterima, semua puasa kita pasti diterima, semua. Nabi sudah mengatakan rubba sha'im laisa lahum siyami dan ju'u atas. Boleh jadi ada orang yang puasa nggak punya pahala puasa, nggak punya puasa sih puasa, tapi nggak punya pahala puasa. Apa yang dia dapatkan dari puasanya? Lapar dan haus. Nggak punya apa-apa. Hal yang sama orang sholat nggak punya apa-apa. Hal yang sama orang yang zakat nggak punya apa-apa. Hal yang sama orang yang haji nggak punya apa-apa. Hal yang sama. Kenapa? Tak dilakukan sesuai dengan aturan yang diperintahkan Allah. Allah sudah utus, Allah sudah kirim, Allah sudah buktikan, Allah sudah praktekkan melalui Nabi tercinta. Ini dia praktek yang benar. Ikuti tuntunan. Wallahi akan dimintai pertanggungjawaban. Wallahi akan diperhitungkan, dikontrol, dan dilihat mana yang benar, mana yang salah, mana sesuai, mana yang... Hari itu pasti akan tiba. Semoga kita perhatian
amal kita sendiri dan bagaimana kita sebagai seorang hamba kepada Allah. Dengan menggunakan istilah tadi, bagaimana kita sebagai seorang karyawan di perusahaan raksasa bernama bumi. Semoga Allah tidak menghukum saya dengan istilah yang saya coba pendekatan. Karena sebenarnya kita bukan karyawan dan bumi ini bukan perusahaan raksasa. Tapi pendekatan istilah. Dan kita mengerti bahwa ada sesuatu yang harus kita ikuti, ada sesuatu yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah pencipta kita, dan kita adalah hamba-hamba. Sampai di sini. Sallallahu wasallam wa baraka wa ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.